Alkisah hiduplah keluarga bahagia, mereka memiliki seorang putri yang cantik bernama Bawang Putih. Namun, pada suatu hari sang ibu jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Putih tinggal berdua bersama ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering berpergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikahi seorang janda. Janda tersebut memiliki satu orang anak yang bernama Bawang Merah. Mulai sekarang kau akan memiliki ibu dan kakak tiri untukmu, namanya Bawang Merah. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat baik kepadanya. Akan tetapi, ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bersikap jahat kepada Bawang Putih. "Sekarang, semua pekerjaan rumah kamu kerjakan setiap hari," ujar sang ibu tiri setelah sang ayah dimakamkan. Bahkan, waktu untuk beristirahat sangat terbatas. Setiap hari, dia harus melayani semua kebutuhan ibu tiri dan Bawang Merah. Sampai pada suatu hari, ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di sungai, tanpa disadari, selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Bawang Putih pun kembali ke rumah dengan perasaan yang cemas. Kakak, maaf, selendangmu hanyut. Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Ia menyuruh Bawang Putih untuk mencari selendang itu sampai ketemu. Dirinya tidak diperbolehkan pulang sampai selendang tersebut ketemu. Hingga larut malam, selendang belum ditemukan. Ketika di tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk tersebut dihuni oleh seorang nenek tua sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Untungnya, nenek tersebut bersikap cukup baik dan ramah. Dia mempersilakan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu menanyakan perihal Bawang Putih dan bagaimana dirinya bisa sampai ke sini. Bawang Putih pun menceritakan nasib yang dialaminya. Hingga nenek yang mendengar mereka iba. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Tapi nenek itu hanya mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang Putih menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu dan kini waktunya untuk pulang. Rupanya selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih sangatlah rajin. Lalu nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah pada Bawang Putih. Dia disuruh memilih di antara dua buah labu untuk dibawa. Awalnya, Bawang Putih menolak. Namun, karena ingin menghormati pemberian sang nenek, Bawang Putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan tak kuat membawanya. Nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan itu. Setelah itu, Bawang Putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang itu pada Bawang Merah. Selanjutnya, dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, ibu tiri Bawang Putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, dia juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan dari mana dia mendapatkan labu ajaib itu. Mendengar cerita Bawang Putih, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Esok paginya, dia menyuruh Bawang Merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bawang Putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar. Singkat cerita, Bawang Merah yang malas itu tiba di gubuk nenek, dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Namun karena sifat yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Ketika sudah waktunya pulang, Bawang Merah pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang sangat besar dan segera berlari pulang tanpa berucap terima kasih.
Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci di sungai. Setelah itu, mereka masuk kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar, mereka membelah labu itu. Namun di luar dugaan, bukannya emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa lainnya. Hewan-hewan itu lalu keluar dari labu dan menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah tersebut. Bawang merah dan bawang putih akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah, dan mereka meminta maaf kepada bawang putih.